kaya di seluruh dunia, ya internasional gitu. Nah, nyampe sekarang bukti nyatanya apa? Di Yaman itu kota termiskin dan juga kota terbanyak korupsi. Nah, kalau Yaman itu ada rantai emas yang dari Habib katanya ya, yang dari Habib, maka di situ negara Yaman itu negara paling kaya gitu loh. Bahkan Dubai aja bisa kalah sama Yaman gitu kalau memang ada rantai emasnya. Itu. Hasil jina katanya. Saya anak hasil jina katanya di tapping. Siapa yang anak hasil jina? Ya, saya anak bapak saya gitu loh. Kalau Habib itu anak jina, anak haram. Bilawi segera dideportasi. Betul sekali itu, Kang. Seharusnya seperti itu. Kau Mbak Alawi segera dideportasi. Itu memang ada rantai emas, maka di situ negaranya akan maju. Sampai sekarang bukti nyata negara Yaman itu banyak perang yang pertama, yang keduanya negara Yaman itu paling banyak koruptor, ya korupsi banyak di sana. Kalau memang di situ ada rantai emas, maka negara Yaman itu akan maju, akan jaya, akan makmur. Sampai saat ini negara Yaman itu dikatakan negara paling bahasanya itu paling miskin gitu loh di Yaman. Saja bisa dimarahin itu gimana ya? Malaikat bisa dimarahin. Itu katanya siapa? Katanya Habib. Ada memang yang bicara seperti itu di dalam videonya. Begini Kang, malaikat bisa dimarahin sama Habib. Itu saya nggak percaya. Karena apa? Karena yang ngomong kayak gitu itu kebanyakan ngehalu. Ngehalunya apa? Terlalu banyak halusinasi gitu loh yang ngomong kayak gitu tuh. Masa iya malaikat dimarahin sama Habib gitu loh. Sekelas Nabi aja nggak pernah marahin malaikat gitu loh. Kok ini Habib gitu yang baru yang ngaku keturunan Nabi kok bisa ngusir malaikat? Kan pusing gitu loh. Gupron, saya nggak ngurusin Gupronnya Makoli itu kan saya nggak ngurusin dia. Ketika ada Habib yang bilang di darah saya di dalam darah saya itu mengalir darahnya Rasulullah kata Habib. Nah, terus kita tanya ke Habib, "Wah, Pak, itu oknum, Pak." Ada lagi Habib yang bilang gini, "Ketika kita nanti mati kita ditanya malaikat man buka." Jawabnya Pak Habib Abdullah Haddad. Itu oknum, Pak. Nah, sekarang bingung saya, kalau oknum itu kan harusnya dihanguskan, Pak. Ya, dibuang. Lah ini masih diingu, repot. Terus apa yang dikatakan oknum itu apa? Yang namanya oknum itu wajib dieksekusi. Bahasanya eksekusi itu wajib dibuang gitu loh. Nggak perlu ada lagi oknum gitu. Tapi mereka menyebut itu oknum apa? Oknum yang dilindungi itu, Pak. Mending Gupron daripada Habib Ngedabrus, betul. Mereka ngomong oknum sampai kapan oknum? Oknum hutem ya itu baru. Mi'raj 70 kali sehari luar binasa. Nggak ada Kang. Nabi Muhammad aja cuma 1 kali. Ya, Mi'raj. Nah ini Habib kok bisa 70 kali itu gimana? Apa saya kurang ngajinya kurang jauh gimana? Bingung juga saya. Yang ada belain dukun. Saya nggak pernah yang namanya ngebelain dukun Kang. Ya. Jadi nggak usah ke arah sana. Backgroundmu gambar pakai lekmu tohos. Gue ya ini gambar ini ya ini itu yang pernah mengatakan si Maman tukang kacang ya si Maman tukang kacang. Terus ada Habib ini ngasih surat, di dalam suratnya itu tertulis begini nanti kalau malaikat nanya katanya buka aja isi surat itu maka nanti kamu masuk surga tanpa hisap katanya begitu.
Ada aja Maman si tukang kacang ini. Kalau nanti kamu buka apa kalau nanti kamu ditanya sama malaikat, kamu buka surat yang saya kasih. Nah, insya Allah nanti kamu masuk surga tanpa hisap. Nah, itu trik dan juga cara tips dari Habib untuk supaya kita masuk surga tanpa hisap. Skill duduk baca Yasin 90 kali. Skill duduk baca Yasin 90 kali. Sekali duduk bisa baca Yasin 90 kali. Nggak mungkin, Kang. Cuman begini, berapa jam nih dia? Kalau satu kali duduk ya nggak mungkin. Itu semua mitos. Ngalah-ngalahin MUI kamu, pengen viral ya? Saya udah viral, Kang. Resik sepi Habib bos, alhamdulillah. Kalau bisa jangan ada ya. Gak apa-apa, yang namanya ada Habib itu nggak masalah ya. Yang terpenting apa? Habib itu nggak ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Kalau ada Habib yang ngaku-ngaku, ya ini teman-teman tak kasih tahu ya, 80 orang ya. 80 orang mata memandang. Kalau ada Habib yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, maka wajib dipertanyakan. Ya, pertanyakannya gimana? Beb, mana buktinya bahwasanya kamu cucu Nabi? Nah, kalau dia menyebutkan, pasti dia menyebutkan begini. Ini saya bin pulan, sebret sampai ke Ubaid. Nah, kalau dari situ tanyain, siapa bapaknya Ubaid? Nah, itu dia harus jawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti dia cuma ngaku-ngaku. Ntar diajak ketemuan sama FPI meriang lagi. Aku nggak pernah ngajakin ketemuan sama FPI, tapi kalau cuman ngopi-ngopi nggak masalah, Kang. Tuh, yang penting aku tidak pernah yang namanya mengkritik personalnya. Ayo dibantu teman-teman tap-tap layarnya ya, tap-tap layarnya yang kuat. Apalagi nih, mulai meriang kan? Meriang apa? Kalau mau datengin saya datengin aja ya. Habib mah di mimbar bukan ceramah tapi berdongeng untuk anak sebelum tidur. Iya betul sekali, Kang. Saya daripada percaya sama ceritanya Habib, saya lebih baik saya percaya dengan ceritanya Kancil Nyolong Timun. Nah, Kancil Nyolong Timun saya lebih percaya gitu loh daripada Habib ngomong katanya ketika nanti kamu mati ditanya merobuka, jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Saya nggak percaya itu. Saya lebih percaya apa? Saya lebih percaya sama ceritanya Kancil Nyolong Timun. Nah, ujung-ujungnya minta tap-tap layar miskin. Waduh, tap-tap layar itu untuk memperkuat komal. Supaya apa? Supaya komal saya itu kuat. Ya, tidak ada yang ngeripot. Nah, itu, Kang, bukan berarti saya miskin. Emang saya ini memang orang miskin, Kang. Ya, tuh. Yang kaya itu hanya Allah, ya. Kalau kamu kayaknya orang kaya ya. Kancil Nyolong Timun susunya Firdaus. Aduh. Aneh. Firja mana? Ngucat masum Firja ya. Saya dukun dari mana, Kang? Saya bukan dukun, saya orang biasa. Masa muka ganteng kayak gini saya dibilang dukun? Sejak kapan saya jadi dukun? Saya nggak pernah jadi dukun. Kalau on by one, enggak, saya nggak membahas ke ranah sana, Kang. Astagfirullah, jangan begitu nanti kualat. Coba baca dulu Tabat Yaba. Itu Habib Bocil yang bilang kayak gitu. Suruh tes-tesan yuk sama saya, yuk. Tes-tesan surat-suratan pendek yuk. Nggak apa-apa yuk. Bukan Tabat Yaba ya. Tabat Yaba dari mana Tabat Yaba? Itu. Ngaku Sayyid kok baca Tabat Yaba kok nggak bisa. Ngaku panglima nanti diajak ketemuan Atut. Ayo, Kang, Sherlock di mana tempatnya kita ketemu. Oke? Kita ketemu. Tuh. Nggak usah banyak tapping.
kamu naik, kita ketemu di mana. Yang penting satu, jangan main fisik. Ya, saya di sini bukan ngajakin ribut, tapi saya di sini hanya menarasikan satu kebenaran dan juga saya menentang adanya kesyirikan atau kemusyrikan dan juga kesesatan. Nah, itu saya menentang itu semua. Tuh. Dikatain miskin asal jangan jadi jongos. Betul sekali, Kang. Emang kita ini kan miskin, Kang. Emang saya miskin gitu loh. Saya nggak pernah bilang saya kaya. Yang kaya itu siapa? Allah. Tuh, saya dikasih tubuh yang sempurna, dikasih napas sama Allah. Alhamdulillah, saya merasa saya itu kaya. Karena apa? Saya itu dikasih napas sama Allah, dikasih tubuh yang sempurna sama Allah. Itu saya merasa saya itu kaya. Tuh, kaya. Saya bersyukur atas semua yang dikasih sama Allah. Di dunia ini nggak ada yang namanya orang yang kaya, nggak ada. Orang kaya itu hanya di dunia saja, belum tentu nanti di akhirat. Itu bisa jadi orang yang kaya di dunia nanti di akhirat bisa miskin. Mending kita miskin di dunia nanti kaya di akhirat, insya Allah. Fans para penipu, cucu palsu. Saya nggak pernah fans. Saya nggak pernah yang namanya ngefans sama Khabib ya. Yang bilang tabat yaba itu siapa? Ya itu cari sendiri dah. Nanti kalau saya nyebut saya takut salah. Nanti malah di framing lagi saya. Nak, engkau adalah pemilik negeri, berarti orang yang kaya tidak meminta-minta ke Ba'alawi. Betul sekali, Kang. Iya. Ngefans sama aku aja, Panglima. Waduh. Ngefans apa nih? Tak ngerokok sih ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Nanti yang mau naik nanti. Ayo teman-temanku semua, tap-tap layarnya dan juga komen-komen di bawah ya. Untuk saudara-saudaraku, kita dari Muhammadiyah enggak tentang Khabib. Apa lagi? Habib Ba'alawi bukan cucu Nabi. Betul sekali, Kang. Tuh, betul sekali, Habib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Ya. Sampai sekarang pun saya belum percaya bahwasannya Ba'alawi itu cucu Nabi gitu loh. Tapi saya menghormati mereka gitu loh. Rokoknya apa, Bang? Oh, rokok saya ini, Kang. Rokok saya nih. Alhamdulillah. Jangan nurunin rantai emas dari langit. Siap, Kang. Bukan rokok dalil, Kang. Bukan. Ba'alawi itu Yahudi Akenzi. Kebetulan masuk Islam. Betul sekali itu. Ada saudara kita dari Muhammadiyah percaya dengan Khabib, Bos. Betul sekali, Kang. Dari Muhammadiyah itu nggak ada yang namanya Habib-Habiban gitu loh. Mereka semua hormat dengan kiai, dengan ustadz. Alhamdulillah. Kita bangsa Indonesia adalah orang-orang yang punya adab dan bisa menerima orang lain. Betul sekali, Kang. Tapi suruh DNA jadi lemes, takut jarum suntik. Sebenarnya begini, Kang. Sebenarnya bukan takut sama jarum suntik, tapi apa ya? Takut ketahuan. Takut ketahuan apa? Dustanya, bohongnya. Nanti ketika nanti dia sudah tes DNA hasilnya ini ya, maka apa? Panggungnya itu bakalan rusak, bisnisnya itu bakalan rusak gitu. Tapi begini, Kang, kita menerima, tetap kita menghormati jikalau memang beliau itu bukan cucu Nabi. Tetapi begini, Kang, mereka harus mengakui kalau bukan zuriat Nabi gitu loh. Kita nggak masalah gitu loh. Karena apa, Kang?
Kayak mereka sampai sekarang pun mereka masih mengaku sebagai turunan Nabi gitu. Banyak Habib-habib yang berilmu itu banyak. Karena apa? Beliau-beliau belajar kepada kiai pribumi gitu. Kalau takut dites DNA apa gitu? Kalau takut dites DNA minimal harus tes kejiwaan. Betul sekali Kang. Sekarang kan sudah ada yang namanya Pak Purnomo. Pak Purnomo itu siap menampung. Macam tikus curut kau. Oh, macam tikus curut Kang. Kamu yang curut, bukan saya. Kami horek daripada Habib. Macam tikus curut kau. Terserah kamu mau ngomong apa, terserah ya. Hina saya sepuasmu ya. Supaya kamu itu puas, hina saya. Silahkan, nggak masalah. Justru dihormati itulah peluang mereka bisa betah dan merasa dihargai. Ya kita kan sesama Islam, kita harus menghargai kan, nggak masalah gitu. Tapi kalau memang kalian nggak percaya kepada mereka, ya udah memang nggak usah dipercaya gitu. Imigran dari Tarim kalau nggak ngaku cucu Nabi nggak bisa makan. Orang Habib itu cuma bisa ndawir. Iya. Berilmu Panglima Badari daripada Kabib Ba'alawi, makin mukibin makin botol. Ya botol. Yang ngadabrus, betul sekali. Banyak sekarang yang ngadabrus. Mereka kemarin ngaku Sayyid, besok ngaku apa lagi? Ngaku Gus, ngaku Kiai, ngaku Ustadz. Nah besok itu Kang. Mana ada orang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Coba pikir pakai logika, ya. Sewali-walinya orang, ya. Sepunya-punyanya karomah orang, ya. Pasti nggak begitu gitu loh. Ini ada orang nurunin rantai emas nurunin rantai emas dari langit, jebret ke dunia. Mana sekarang, mana buktinya, mana tuh? Apa itu cuman dongeng apa gimana gitu loh? Coba jelaskan, mana buktinya gitu. Anak tengil mukimat, terserah lu mau ngomong apa, terserah lu ya. Itu Habib kaos merah. Itu Habib kaos merah, pinter dongeng, si Maman tukang kacang. Nah itu dia Kang yang mau saya bahas. Maman tukang kacang. Ya, Maman tukang kacang dikasih surat, dikasih selembar kertas bertulisan, saya nggak tahu ya, itu saya masih bingung. Coba deh yang tahu isi tulisan itu komen. Terus ketika nanti kamu ditanya sama malaikat, kamu kasih saja surat saya. Insya Allah kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ibunya Naruto Bang bisa ngeluarin rantai emas. Ngeluarin saringan kalau Naruto Kang. Besok jubah dan sorbannya diganti pakai kain batik, sarung dan baju. Iya Kang, biar dikatakan Sayyid. Iya, biar dikatakan Sayyid, Gus, terus Kiai, ya repot. Coba deh yang tahu isi suratnya Maman Kacang itu apa ya, komen. Apa sih isi surat dari Habib untuk Maman Kacang? Apa sih? Saya rada penasaran gitu loh. Kok bisa masuk surga tanpa hisab gitu? Enak amat ya jadi Habib ya, bisa masuk surga tanpa hisab.
Saya pingin deh kayak Maman Kacang. Sampai kapan kita ini dibodoh-bodohin terus sama mereka? Sampai kapan? Seharusnya mereka mengakui, ya, mengakui kesalahan, bukan malah membela kesalahan. Ayo akui kesalahanmu, gitu loh. Apa ceramah yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah ceramah kamu ada-adakan, doeng-doengan, itu semua diklarifikasi, gitu loh. Jangan kayak gitu lagi, Beb. Ya. Karena apa, Beb? Kita seperti ini, saya seperti ini karena apa? Saya ini cinta banget. Saya cinta sama kalian. Makanya saya seperti ini. Gitu. Alhamdulillah anak-anak muda Indonesia sudah makin Alhamdulillah, yai. Stop yang namanya mendoktrin kita, ya. Jangan pernah itu kalian itu membodoh-bodohi kita. Dengan apa? Dengan dusta dan kedok agamamu. Tuh. Stop. Ya. Stop. Kalau mau ngibul jangan di negara kita. Ya. Kalau mau ngibul jangan di negara kita. Kalau mau ngaku-ngaku jangan di negara kita. Di negaramu sana saja, gitu loh. Karena apa? Ada saya itu mengkutip dari profesor yang pernah bilang begini. Kalau di negaranya itu tidak takut dengan Tuhannya, maka negara itu sampai kapanpun negara itu tidak akan maju. Nah, di sini kalian lihat ceramah dari Khabib itu, ya. Demi Allah, saya bersumpah demi Quran, demi Rasulullah, demi Allah. Nah, semua itu hanya dusta ternyata. Mau sampai kapan, gitu loh. Seperti itu. Seharusnya apa? Udah nggak usah ceramah tinggi-tinggi, Kang Beb. Nggak usah ceramah tinggi-tinggi, gitu loh. Nanti malah kamu ditanya malah repot, gitu loh. Emang kamu udah ngaku cucu Nabi, ya terus kita tanyain, malah kok marah? Heran saya, gitu loh. Mana host? Saya ada data 200 lebih. Saya ada data 200 lebih cerita khurafat Habib. Mantap sekali, Yai. Terus narasikan kebenaran, Yai. Cerita-cerita yang nggak masuk di akal itu jangan diceritakan, Beb. Ya. Makanya ayo teman-temanku semua, kita belajar, kita menjadi cerdas, ya. Jangan mau kita tertipu dengan surban, dengan jubah yang begitu amat enak dilihatnya. Kita jangan pernah tertipu dengan itu semua. Karena apa? Itu terkadang itu hanya kedok, gitu loh. Belum tentu dalamnya itu seperti seperti luar. Terkadang luarnya baik, ternyata dalamnya itu seperti itu.